Perut Aris berbunyi pelan, sebuah nyanyian kecil yang sudah terlalu akrab di telinganya selama 3 bulan terakhir. Di saat santri-santri lain berhamburan menuju kantin setelah kelas diniyah berakhir, Aris memilih untuk tetap duduk di bangku kayu panjang yang sudah mulai lapuk di bawah pohon Kamboja. Ia hanya memegang sebuah botol air mineral plastik yang sudah diisi ulang berkali-kali. Baginya, satu botol air sudah cukup untuk membungkam rasa lapar sampai waktu makan malam tiba. Uang bekalnya yang tak seberapa, yang dikirimkan ibunya dengan susah payah dari kampung, tidak ia sentuh sama sekali. Tangannya meraba saku sarungnya, memastikan gumpalan uang kertas lusuh di sana masih aman. "Aris, kamu tidak makan lagi?" Suara Lutfi memecah lamunan Aris. Lutfi adalah teman sekamar Aris yang paling cerewet sekaligus paling perhatian. Ia berdiri di hadapan Aris sambil memegang plastik berisi gorengan hangat yang aromanya menusuk hidung, menggoda iman siapapun yang belum makan sejak pagi. Aris mendongak, berusaha menyunggingkan senyum terbaiknya, agar temannya itu tidak curiga. Ia menggeleng pelan sambil menepuk perutnya. "Aku masih kenyang Lutfi. Tadi pagi makan agak banyak." Bohong Aris. Ia tahu berbohong itu tidak baik, tapi ia lebih tidak ingin ada orang yang tahu tentang rencananya. Ia harus tetap terlihat kuat, meski kakinya sedikit gemetar saat berdiri. Lutfi menyipitkan mata, merasa ada yang tidak beres dengan sahabatnya itu. Sejak 3 bulan lalu, Aris berubah menjadi sosok yang sangat hemat, bahkan cenderung pelit pada dirinya sendiri. Aris jarang terlihat di warung Biinah, tempat favorit para santri membeli mie instan atau es teh manis. "Kamu sedang menabung untuk beli ponsel baru ya? Atau untuk pamer saat pulang mudik nanti?" Selidik Lutfi dengan nada bercanda, namun penuh selidik. Aris hanya tertawa kecil, tawa yang digunakan untuk menutupi rasa canggungnya. Ia segera mengalihkan pembicaraan tentang setoran hafalan kitab yang belum selesai, membuat Lutfi akhirnya menyerah untuk bertanya lebih jauh meski kecurigaan itu tetap membekas. Saat malam tiba dan lampu asrama mulai diredupkan, Aris tidak langsung tidur. Di bawah cahaya remang-remang lampu koridor yang masuk melalui celah jendela, ia mengeluarkan sebuah kaleng biskuit bekas, yang ia sembunyikan di dalam lemari pakaiannya, tepat di bawah tumpukan sarung. Dengan gerakan sangat perlahan agar tidak menimbulkan bunyi, ia membuka kaleng itu. Di dalamnya terdapat tumpukan uang ribuan, dan 2 ribuan yang tertata sangat rapi, beberapa lembar tampak sangat lusuh dan penuh selotip. Aris menghitungnya satu persatu dengan bibir yang komat kamit. "Sedikit lagi," bisiknya dalam hati. Matanya berkaca-kaca, melihat hasil penghematannya selama berbulan-bulan, sebuah perjuangan melawan rasa lapar yang tak terkira. Setiap subuh, sebelum santri lain bangun, Aris sudah berada di masjid. Bukan hanya untuk i'tikaf, tapi untuk memperhatikan Pak Daman, sang marbot masjid yang sudah sangat tua. Pak Daman adalah orang yang selalu menjaga kebersihan masjid, tanpa pernah mengeluh. Aris sering melihat Pak Daman meringis kesakitan saat berjalan di atas ubin masjid yang dingin. Kaki Pak Daman pecah-pecah, kulitnya kering dan kasar, dan ia hanya menggunakan sandal jepit yang sudah sangat tipis, hampir rata dengan tanah. Aris merasa dadanya sesak setiap kali melihat Pak Daman menyeret kakinya untuk mengambil air wudhu. Pak Daman mengingatkan Aris pada kakeknya di kampung yang sudah tiada. Suatu sore, Aris menerima sepucuk surat dari ibunya di kampung. Di dalamnya terselip uang 10.000 rupiah, tambahan bekal yang katanya hasil menjual sisa panen singkong. Ibunya menulis bahwa mereka di rumah sehat-sehat saja, dan meminta Aris untuk makan dengan enak agar tidak sakit saat belajar. Aris meremas surat itu dengan lembut, air matanya jatuh membasahi kertas kusam tersebut. Rasa rindu pada masakan ibu hampir saja meruntuhkan pertahanannya. Ia ingin sekali berlari ke warung dan membeli sepiring nasi uduk hangat. Namun, bayangan kaki Pak Daman yang terluka kembali melintas di benaknya. Dengan mantap, Aris memasukkan uang 10.000 itu ke dalam kaleng rahasianya. Ketegangan memuncak ketika Lutfi tanpa sengaja menemukan kaleng rahasia Aris saat sedang mencari sarung yang ia pinjamkan. Lutfi tertegun melihat tumpukan uang itu. "Aris, ternyata benar, kamu punya uang sebanyak ini? Tapi kenapa kamu selalu berlagak miskin dan menahan lapar? Apa kamu tidak kasihan pada dirimu sendiri?" Suara Lutfi meninggi karena tidak mengerti. Aris terkejut. Ia segera merebut kaleng itu dan memeluknya erat. "Ini bukan untukku Lutfi. Tolong jangan beritahu siapa-siapa," pinta Aris dengan suara bergetar. Lutfi terdiam, ia melihat ketulusan di mata Aris yang tidak bisa ia bantah. Meski masih penuh tanda tanya, Lutfi akhirnya mengangguk pelan, menghormati privasi sahabatnya. Hari yang dinanti tiba. Aris pergi ke pasar kecamatan dengan langkah ringan. Ia menuju sebuah toko sepatu kecil di pojok pasar.
Setelah memilah-milih dengan saksama, ia menjatuhkan pilihan pada sepasang sepatu bot karet yang kuat dan empuk di bagian dalamnya, lengkap dengan kaos kaki tebal. Ia membayar dengan setumpuk uang kecil yang sempat membuat penjualnya menggerutu. Namun Aris tidak peduli. Sepatu itu ia bungkus dengan kertas kado sederhana yang ia beli dengan sisa uang terakhirnya. Hatinya berbunga-bunga, rasa lapar yang menghantui selama 3 bulan seolah lenyap seketika berganti dengan rasa syukur yang membuncah. Sore itu, setelah syalat Ashor, Aris menghampiri Pak Daman yang sedang beristirahat di gudang peralatan masjid. Dengan malu-malu, Aris memberikan bungkusan itu. "Pak, ini untuk Bapak. Semoga bisa membantu Bapak saat bekerja," ucap Aris pelan. Pak Daman membuka bungkusan itu dengan tangan gemetar. Saat melihat sepatu baru yang kokoh itu, mata sang marbot tua itu berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka ada seorang santri muda yang memperhatikan luka di kakinya. Pak Daman memeluk Aris erat, doa-doa tulus mengalir dari bibirnya yang keriput. Lutfi yang memperhatikan dari kejauhan akhirnya mengerti. Ia merasa malu sekaligus bangga memiliki sahabat seperti Aris. Aris kembali ke kamarnya dengan perut yang mungkin masih kosong, tapi hatinya terasa sangat penuh. Ia belajar satu hal penting, bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada apa yang kita makan atau miliki, melainkan pada apa yang mampu kita berikan dari kekurangan kita. Di bawah langit pesantren yang mulai bertabur bintang, Aris menarik napas dalam. Ia tahu perjuangannya tidak berhenti di sini. Di balik peci kumalnya, tersimpan jiwa yang kaya, yang memahami bahwa harta yang paling berharga adalah senyuman orang lain yang kita bantu tanpa nama. Malam itu, Aris tidur dengan sangat nyenyak, ditemani suara jangkrik dan kedamaian yang tak terbeli oleh apapun.